Bab 373 Bibi bergaun polos sangat marah. Berdasarkan arahan dari Molita, mereka tiba di kedalaman bumi. Di sana sangat gelap, udara tipis dan sekelilingnya terasa sangat menekan. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk bernapas. Mereka menyusuri sebuah jalan kecil. Setelah berjalan sekitar 15 menit, mereka tiba di depan sebuah pintu batu. Ketika wanita itu mendorong pintu tersebut, sebuah istana yang megah dan menakjubkan muncul. Istana itu berukuran sangat besar, dengan panjang dan lebar yang tak tertandingi. Di dalam istana, mereka bisa melihat beberapa menara tinggi. Istana itu sepenuhnya gelap gulita. Ditambah dengan kesunyian, area di sekitar pun menjadi sangat suram, seperti kota hantu. Di tengah kegelapan, si wanita memandang istana di depannya. Matanya berbinar-binar dengan kesan yang aneh. Sander melihat ke arahnya dan tak berbicara apapun. Kini, wanita itu membuka telapak tangannya. Segumpal api melonjak dari telapak tangannya dan menuju langit. Seketika itu juga, suhu di sekitar mereka melonjak tajam. Cahaya dari api itu menyinari istana sepenuhnya sehingga tampak bak tengah hari. Sander segera melihat ke kejauhan. Di atas pintu besar istana, ada dua kata kuno, Istana Tao. Molita membuka telapak tangannya. Segel Tao sontak muncul dari tangannya. Seiring dengan kemunculan segel tersebut, sebuah simbol besar muncul di atas istana. Wanita itu menunjuk ke arah simbol besar dan berseru, "Pergi." Segel pun terbang ke arah simbol besar tersebut. Bam! Simbol besar itu hancur dan berubah menjadi serpihan energi yang menyebar ke segala arah. Di bawahnya, istana mulai gemetar sedikit. Energi misterius mulai menyebar ke segala arah. Wanita itu berucap sambil tersenyum, "Tuan Sander, segelnya sudah terlepas." Usai berucap demikian, dia merentangkan telapak tangannya. Segel itu kembali ke tangannya. Dia menyodorkannya ke Sander dan berucap, "Aku kembalikan padamu." Sander mengambil segel itu. Wanita itu mengedipkan mata. "Sepertinya kamu sama sekali tak terkejut." Sander dengan tenang berkata, "Nona bukan jenis orang seperti itu." Molita menatap Sander sambil bertanya, "Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku bukan jenis orang seperti itu?" Sander berpikir sejenak, lalu menjawab, "Intuisi." Wanita itu terkejut sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Ketika itu terjadi, dadanya tampak berguncang. Sander mengalihkan pandangannya. Wanita ini memiliki payudara terbesar di antara semua wanita yang pernah dilihatnya. Dengan ukuran seperti itu, apakah dia keberatan? Usai tertawa, Molita memperhatikan Sander sejenak, lalu berucap, "Tuan Sander, aku akan memberimu sebuah saran. Jangan mencoba menguji sifat manusia. Segel ini lebih berharga dari yang kamu bayangkan. Bahkan, aku pun tertarik karena memiliki benda ini dapat membuka semua segel di dunia, juga mendapatkan berbagai kesempatan." Sander merespons sambil tersenyum, "Jadi, kenapa Nona Molita tidak mengambilnya untuk diri sendiri?" Molita menanyakan balik, "Lalu, kenapa Tuan Sander dengan begitu mudahnya memberikannya kepadaku?" Sander menjawab dengan serius, "Aku tidak menyangka Nona benar-benar akan menginginkannya." Molita tiba-tiba tertawa dengan manja. Suaranya seperti lonceng yang jernih dan menyenangkan. Usai tertawa sejenak, dia melihat Sander dan berucap, "Ayo." Sander mengangguk dan keduanya berjalan menuju dalam istana. Hanya ada mereka berdua di dalam istana sehingga sangat sunyi. Hawanya terasa suram di sekeliling. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah aula besar. Ketika mereka memasuki aula, kekuatan kultivasi mereka langsung terkendali. Ini sama seperti ketika berada di alam rahasia keabadian. Keduanya terkejut dan ingin mundur, tetapi saat itu, ada sebuah hambatan tak terlihat di belakang mereka yang menghalangi mereka. Sander segera mengeluarkan segel Tao,
tetapi pada saat itu segel itu sama sekali tidak berguna. Kini, suara seseorang tiba-tiba terdengar dari samping. Segel Tao tidak berguna karena segel di sini bukanlah milik pemilik pena Tao. Sander dan Molita berbalik untuk melihat. Tidak jauh dari situ, seorang wanita tua duduk bersila di sana. Dia mengenakan jubah panjang, rambutnya berantakan, wajahnya pucat, dan matanya tampak sedikit dingin. Wanita tua itu menatap Sander. "Apa kamu kenal pemilik pena Tao?" Sander mengangguk. "Pernah bertemu sekali." Wanita tua itu memicingkan matanya. "Pernah bertemu sekali." Sander berucap, "Apa senior ingin tahu, apakah aku adalah orang yang ditakdirkan?" Usai berkata demikian, dia membuka kedua tangannya. "Tidak ada energi dewa di tubuhku." Wanita tua itu berucap, "Memang benar tidak ada energi dewa di tubuhmu, tapi kamu memiliki segel Tao. Ini sangat tidak biasa." Sander menjelaskan sambil tersenyum, "Segel ini kudapatkan secara kebetulan." Molita menepuk bahu Sander dengan sedikit ketidakpuasan. "Kenapa kamu jawab semua pertanyaan dia?" Sander dengan tenang berkata, "Di tempat asing, keharmonisan adalah yang terpenting." Molita ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi tidak jauh dari sana, wanita tua itu tiba-tiba melihat ke arahnya. Tangan kanannya tiba-tiba diangkat. Pada saat berikutnya, tekanan tak terlihat langsung menghampiri Molita. Bam! Molita langsung merasa tertekan. Napasnya terhenti sejenak dan hampir saja dia jatuh. Dia sangat terkejut. Sander segera berkata, "Senior." Wanita tua itu menarik tangannya kembali. Tekanan menakutkan yang ada di tubuh Molita segera hilang, tetapi dia langsung terkulai lemas. Wanita tua itu melirik Sander. "Aku akan menghargaimu." Sander segera memapah Molita. Dia terkejut menyadari bahwa jika wanita tua itu tidak menarik tangan tepat waktu, jiwa Molita mungkin sudah hancur. Wanita tua itu melihat Sander lagi. "Aku penasaran, karena kamu bukan orang yang dipilihnya, kenapa dia memberikan segel Tao padamu?" Sander menggeleng. "Senior, jujur saja, aku juga tidak tahu. Segel ini kudapatkan secara kebetulan. Saat bertemu dengannya, dia tidak meminta kembali segel itu. Mengenai alasannya, aku memang tidak tahu." Wanita tua itu menatap Sander sejenak, lalu kedua matanya perlahan tertutup tanpa berkata-kata. Sander melihat Molita yang terbaring di pangkuannya. "Apa kamu baik-baik saja?" Molita menatap tajam ke arah wanita tua di kejauhan. "Kalau kita keluar." Wanita tua itu dengan tenang berkata, "Kalaupun kamu keluar, 10 dari kamu tidak akan menjadi lawanku." Sander tercengang. Dia tahu betapa kuatnya Molita. Dia jauh melampaui Kaisar Agung Nasib. Sementara itu, apakah kekuatan wanita tua ini lebih besar dari Kaisar Agung Nasib? Mungkin dia menyadari sesuatu. Sander pun merasa terkejut. "Senior, apa kamu adalah roh alam semesta?" "Roh alam semesta." Ketika wanita tua mendengar pertanyaan Sander, matanya agak memicing. "Kamu cukup cerdas." Sander terdiam dan merasa terkejut. Dia sudah melihat roh alam semesta sebelumnya, seperti Dewa Suram, tetapi orang itu kalah dalam pertarungan dengan pemegang pedang. Sebaliknya, Kaisar Agung yang ditemuinya tampak lebih hebat. Itu sebabnya, Sander merasa bahwa roh alam semesta lebih payah dari Kaisar Agung. Namun, kini ternyata ada perbedaan kekuatan di antara para roh alam semesta. Roh alam semesta yang kuat jauh lebih menakutkan daripada Kaisar Agung. Sander memeluk Molita yang juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa roh alam semesta akan dipenjarakan di sini. Wanita tua itu tiba-tiba memejamkan kedua matanya perlahan. Dia terdiam tanpa bicara. Sander ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Senior, apa kamu dikurung di sini oleh pemilik pena Tao?" Wanita tua itu menggeleng. "Bukan dia, orang lain." Sander merasa penasaran. Jika bukan pemilik pena Tao,
siapa yang bisa menahan seseorang di sini? Seolah-olah tahu apa yang dipikirkan Sander, wanita tua itu tiba-tiba berkata, "Apa kamu mengenal Dewa Nyata?" Dewa Nyata. Sander tampak terkejut. Apakah itu dia? Wanita tua itu memicingkan matanya. Ada sedikit cahaya dingin di matanya. "Apa kamu mengenalnya?" Sander menggeleng. "Aku tidak mengenalnya, tapi aku tahu tentang alam semesta nyata." Wanita tua itu menggenggam kedua tangannya erat-erat. Raut wajahnya sangat dingin, tetapi di kedalaman matanya terdapat sedikit kegembiraan. Sander ragu-ragu sejenak, lalu berucap, "Senior, sepertinya basis kultivasimu tidak tertekan." Wanita tua itu menjawab dengan tenang, "Tidak." Sander bertanya dengan heran, "Lalu, bagaimana dengan kami?" Wanita tua itu menjawab, "Kalian terlalu lemah." Ekspresi Sander membeku. Wanita tua itu menatap Sander dan Molita. Matanya berkilat, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sander tiba-tiba menjadi waspada. Seolah-olah menyadari sesuatu, ekspresinya berubah. Kini, wanita tua itu tiba-tiba tersenyum. "Kamu sudah menebaknya." Wajah Sander tampak sangat muram. Segel di sini memang segel yang ditinggalkan oleh Dewa Nyata, tapi segel ini tidak menekan kultivasi seseorang. Kalau tidak salah, seniorlah yang menekan kultivasi kami. Wanita tua itu tiba-tiba tersenyum licik. "Kamu sangat pintar." Sander menatap wanita tua itu. "Kamu bertanya begitu banyak tadi, hanya ingin tahu apakah aku adalah orang dari pemilik pena Tao atau Dewa Nyata, kan?" Wanita tua itu tersenyum. "Kamu tidak mungkin orang dari Dewa Nyata karena bukan roh alam semesta. Apa yang sebenarnya membuatku khawatir adalah kalau kamu adalah orang yang ditakdirkan dan memiliki perlindungan ilahi. Kalau aku mengambil alih tubuhmu, sekalipun berhasil, pemilik pena Tao tidak akan membiarkanku pergi. Untungnya, kamu bukan orang yang ditakdirkan." Sander tampak mengangguk. "Aku memang bukan orang yang ditakdirkan. Aku adalah orang Destri." Wanita tua itu memicingkan mata. "Orang Destri." Sander menggeleng. "Lupakan, hari ini adalah hari kekalahanku. Kalau kamu ingin mengambil alih, lakukanlah." Dia telah berjanji untuk tidak lagi mengandalkan bibinya. Seorang pria sejati harus memegang kata-kata sendiri. Wanita tua itu tertawa sebelum berucap, "Tidak usah terburu-buru. Selama jutaan tahun, kamu adalah orang hidup pertama yang kutemui. Jadi, berbicara denganmu tidak ada salahnya." Sander dengan tenang berkata, "Penjahat sering kali mati karena terlalu banyak berbicara." "Kamu yakin?" "Haha." Wanita tua itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Mati karena terlalu banyak berbicara. Kata-katamu tidak salah juga. Tahukah kamu siapa aku?" Sander menggeleng. Wanita tua itu menatap Sander. Dia menjelaskan, "Sejak zaman kuno, ada banyak roh alam semesta yang lahir. Di antara mereka, ada 9 roh alam semesta terkuat yang pernah ada. Mereka dikenal sebagai 9 dewa, Dewa Nyata yang pertama. Dia membunuh 6 di antaranya sehingga hanya tersisa 3 dewa. Aku adalah satu dari 3 dewa yang tersisa." Usai mengatakan itu, dia perlahan-lahan bangkit. Kekuatan yang luar biasa keluar dari tubuhnya. Dia menutup mata perlahan-lahan. "Aku pernah menelan ribuan siklus peradaban semesta dan menanggung ribuan bencana semesta. Di zamanku, aku menaklukkan segalanya. Aku tak tertandingi di seluruh alam semesta." Kemudian, dia menatap Sander dan berucap, "Dalam hidupku, aku hanya kalah 2 kali. 1 kali dari Dewa Nyata dan 1 kali dari pemilik pena Tao." Sander ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Zaman sekarang berbeda. Aku rasa, baik sebagai manusia maupun sebagai dewa, lebih baik tetap rendah hati." Wanita tua itu tersenyum. "Kamu tidak tahu tentang kekuatanku." Dia menatap Sander, lalu berucap, "Kamu bilang kamu adalah orang Destri." Sander mengangguk dengan jujur. Wanita tua itu menatap Sander.
Kalau begitu, sekarang aku akan membunuhmu. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Sander ragu sejenak, lalu berkata, jangan begini. Wanita tua itu menggerutu, Destri, benar-benar menarik. Ada orang yang berani menyebut dirinya sebagai takdir di dunia ini. Sungguh katak di bawah tempurung, lucu sekali. Bam! Pada saat itu, wajah ilusi tiba-tiba muncul di depan wanita tua itu. Wanita bergaun polos. Dia menatap wanita tua yang berada di dekatnya. Matanya tanpa ekspresi. Siapa kamu? Dia terlihat sangat marah. Sander terdiam. Bersambung. Bab 374. Kamu benar-benar terlalu lemah. Bibi bergaun polos. Kedatangan wanita itu membuat Sander kaget dan senang. Dia tak menduga bahwa bibinya akan datang kemari. Tentunya, itu sebenarnya tak terlalu membingungkan. Sebab, ketika roh alam semesta di depan mulai berlebihan, dia sudah bisa meramalkan akhir dari semua ini. Dia bisa menantang semua orang, tapi bukan bibi satu-satu Sander. Begitu wanita bergaun polos muncul tiba-tiba, ekspresi roh alam semesta itu langsung berubah total. Dia tak menduga bahwa orang ini akan muncul. Dia secara refleks ingin menyerang, tetapi sebilah pedang tiba-tiba turun dari langit sekarang. Serak. Roh alam semesta bahkan tak keburu bereaksi, sayangnya, dia sudah ditusuk oleh pedang dari atas kepalanya. Bam! Wanita tua itu langsung terpaku dan tak bisa bergerak. Matanya terbelalak. Dia seakan-akan melihat hantu, sorot matanya penuh dengan ketakutan, suaranya gemetar tanpa henti, kamu. Bibi Sander menatap roh alam semesta dengan dingin dan tanpa perasaan. Kemudian, dia menunjuk keponakannya sambil bertanya, dia adalah orangku. Ada masalah. Kata-kata ini membuat Sander sangat terharu. Pikiran roh alam semesta benar-benar kosong sekarang. Dia dikalahkan dalam sekejap. Hingga sekarang, dia sama sekali tak bisa percaya. Dia adalah salah satu dari 9 dewa kuno dan hanya pernah kalah 2 kali dalam hidupnya. Sekali pada dewa nyata dan sekali pada pemilik pena Tao. Hanya saja, kini dia bahkan tak bisa menahan sebilah pedang. Terlebih, wanita di sampingnya bukan menggunakan tubuh aslinya, melainkan hanya ilusi. Ilusi itu telah mengalahkannya. Kini, dia benar-benar bingung. Tak hanya dia, Molita yang berbaring di sampingnya juga kaget melihat hal tersebut. Ilusi bisa membunuh roh alam semesta. Sungguh berlebihan. Molita menatap wanita bergaun polos di sampingnya. Selain kaget, dia juga merasa bingung siapakah wanita ini sebenarnya. Saat itulah, wanita itu tiba-tiba berbalik dan melihat Sander. Sander menyapa sambil tersenyum sedikit, Bibi. Wanita bergaun polos menatap keponakannya dan berucap, lain kali, jangan sampai aku yang turun tangan lagi untuk mengurus lawan selemah ini. Jangan cari masalah, atau tidak, carilah masalah yang lebih besar. Sander tersenyum getir. Bibinya hendak pergi, tetapi sepertinya dia teringat sesuatu. Dia membuka telapak tangannya, ruang dan waktu terpecah dan sebuah semangka tiba-tiba muncul di tangannya. Dia memberikan semangka itu kepada Sander, cicipilah. Sander ragu sejenak, lalu menerima semangka itu dan mencicipi sepotongnya. Rasanya manis dan segar. Wanita bergaun polos bertanya, enak, tidak? Sander cepat-cepat mengangguk, enak. Wanita itu menatap Sander dan berucap, aku tanam sendiri. Sander terperanjat. Menanam semangka. Hanya saja, bibinya tidak berkomentar lebih lanjut. Dia hendak pergi. Tiba-tiba, Sander bertanya, Bibi, bolehkah aku pergi ke Bima Sakti untuk melihatmu dan ayah? Wanita bergaun polos mengangguk. Boleh. Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi, namun dia sepertinya mengingat sesuatu sehingga dia tiba-tiba berbalik ke arah roh alam semesta. Kamu benar-benar terlalu lemah.
Kemudian, dia langsung menghilang. Wajah roh alam semesta itu memucat, seolah-olah kehilangan jiwa. Terlalu lemah. Dia adalah roh alam semesta yang perkasa, tetapi bisa-bisanya dianggap terlalu lemah oleh orang lain. Terlalu lemah. Hatinya dipenuhi dengan rasa putus asa dan frustrasi. Kekuatan wanita ini membuatnya merasa putus asa, benar-benar putus asa. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan niat untuk memberontak sedikit pun. Dia menghela napas dalam-dalam, wajahnya penuh dengan rasa getir. Dia menyesal telah begitu angkuh sebelumnya. Benar-benar tampak mati. Setelah tersadar kembali, dia melihat Sander sambil berucap, "Bocah, bisakah kamu memberiku kesempatan untuk hidup? Kalau kamu bersedia, aku bisa memberikan diriku dan semua harta bendaku di sekte ini padamu." Sander menggeleng. "Dasar bodoh. Setelah membunuhmu, harta itu juga akan menjadi milikku." Bam! Pedang Hangdao yang berada di tubuh roh alam semesta tiba-tiba melonjak ke langit dan menghilang tanpa jejak. Semangat alam semesta pun lenyap dalam sekejap, tanpa bekas. Sander membuka telapak tangannya. Sebuah cincin penyimpanan terbang perlahan ke arahnya. Di dalam cincin penyimpanan itu, terdapat lebih dari 5 miliar esensi jiwa, serta beberapa peralatan dan teknik bela diri. 5 miliar. Sander merasa sangat senang. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah uang, sebab biaya pembuatan boneka dewa kuno di alam semesta Guanxuan sangat besar, bahkan paviliun Xianbao pun kesulitan untuk memenuhinya. Terutama sekarang, alam semesta Guanxuan sangat aktif dalam melatih orang baru dan meningkatkan kekuatan untuk melawan alam semesta Guanxuan dan era peradaban abadi. Dapat dikatakan, meskipun paviliun Xianbao dapat memberikan dukungan, masalah keuangan tetap sangat sulit. Dengan adanya lebih dari 5 miliar esensi jiwa ini, setidaknya dia bisa sedikit meringankan situasi keuangan di alam semesta Guanxuan. Sander menyimpan cincin penyimpanan itu, lalu melihat Molita sedang memulihkan luka. Kini, segel di tempat ini sudah terbuka. Sander berkata, "Nona Molita, sampai jumpa lagi." Setelah mengatakan itu, dia ingin pergi. Tiba-tiba Molita berkata, "Tunggu." Sander menatap Molita. Wanita itu mendekatinya, lalu bertanya, "Tadi itu bibimu?" Sander tampak mengangguk. Setelah beberapa saat terdiam, Molita berucap, "Sander, kamu bawalah semua harta milik Sekte Tao." Sander menggeleng. "Nona Molita, kamu bukan dari Sekte Tao." Molita agak terkejut. "Bagaimana kamu bisa tahu?" Sander melihat ke arah wanita itu, "Aku juga penasaran siapa sebenarnya dirimu." Molita tersenyum manis, "Tuan Sander, mau coba tebak?" Sander tampak menggeleng, lalu berbalik dan pergi. Apa yang harus ditebaknya? Dia tidak punya waktu untuk itu. Melihat Sander berbalik dan pergi, Molita berdiri dan berjalan cepat ke arahnya. "Tuan Sander, aku tidak mau semua esensi jiwa Sekte Tao. Aku hanya ingin satu hal, bisakah kamu melihatnya?" Sander tampak menggeleng. Molita tiba-tiba marah. Dia menatap Sander dengan mata sedikit memerah. "Kenapa kamu begitu kejam? Aku yang membawamu ke sini. Meskipun tidak berjasa, aku setidaknya berkorban. Tapi, kamu malah begitu kejam. Kamu benar-benar kejam." Sambil mengatakan itu, matanya berkaca-kaca. Itu adalah campuran antara manja dan malu. Dia begitu cantik hingga membuat orang tidak tahan untuk tidak merasa kasihan. Hanya saja, pandangan Sander tiba-tiba menjadi dingin. "Molita, kepada siapa kamu tunjukkan sikap ini?" Melihat ekspresi dingin Sander, Molita terdiam. Sander pun menggeleng, "Nona Molita, pemikiranku selalu sederhana. Kita bisa berteman, atau setidaknya tidak menjadi musuh. Tapi, sejak awal kamu terus menggunakan cara-cara tertentu terhadapku, termasuk saat ini. Kamu ini meremehkanku atau meremehkan dirimu sendiri?" Raut wajah Molita kembali normal. Dia menatap Sander, tetapi tidak berkata apa-apa. Sander berucap, "Coba ku tebak,
alasan kamu melakukan hal ini, selain ingin mendapatkan sesuatu dari Sekte Tao, pasti ada tujuan lain, misalkan ingin berteman denganku. Tentu, tujuan sebenarnya kamu bukan berteman denganku, tapi dengan bibiku, kan? Pupil Molita menyempit, dia sangat kaget. Memang, dia ingin berteman dengan Sander. Namun, targetnya bukan Sander, melainkan wanita bergaun polos itu. Dia merasa bahwa menangani bocah semacam ini akan mudah saja baginya. Bagaimanapun, dia sangat percaya diri dengan parasnya sendiri. Tidak disangka, pemuda di depannya bisa melihat segalanya dengan jelas. Dia telah meremehkan lawannya. Sander menatap Molita, lalu berucap, bibiku ada di Bima Sakti. Kalau Nona Molita ingin berteman dengannya, silakan pergi ke sana. Usai mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tiba-tiba, Molita berkata, Tuan Sander. Sander berbalik melihatnya. Wanita itu berucap dengan suara berat, kejadian tadi adalah salahku. Aku minta maaf kepadamu. Aku harap kita bisa bertemu lagi. Namaku adalah Molita Zantai. Sander menggeleng, aku tidak ingin mengenal Nona. Lalu, dia keluar. Molita segera merasa kesal. Dasar pria picik. Di kejauhan, Sander hendak pergi, namun, pada saat itu, dia merasakan sesuatu. Tiba-tiba, dia menoleh ke atas. Pada saat berikutnya, sebuah kekuatan menghancurkan langit dan bumi turun dari langit. Bam! Ada keruntuhan ruang dan waktu di atas kepalanya. Sander sangat terkejut. Kekuatan ini sangat mengerikan, itu sama sekali tidak kalah dengan kekuatan roh alam semesta tadi. Kaisar Yongsheng. Sial. Sander mengutuk dalam hati. Andai saja Kaisar Yongsheng keluar sedikit lebih awal tadi, dia malah muncul setelah bibinya baru pergi. Sialan. Berdasarkan kekuatan yang dimilikinya sekarang, dia sama sekali tidak bisa menjadi lawan bagi Kaisar Yongsheng. Namun, kini dia tidak memiliki jalan keluar sama sekali. Tepat ketika dia akan bertindak, tangan seseorang tiba-tiba menariknya ke belakang. Seorang wanita muncul di depannya. Sander tertegun sejenak ketika melihatnya. Pemegang pedang. Selin menatap kekuatan mengerikan itu. Wajahnya tanpa ekspresi. Dia segera menghunus pedangnya. Serak. Suara pedang bergema. Cahaya pedang langsung merobek kekuatan itu. Namun, pada saat itu, sebuah tangan raksasa menindihnya. Pemegang pedang tiba-tiba mengernyit. Dia segera berbalik dan menepuk bahu Sander. Seberkas energi pedang yang lembut langsung menghantam pria itu. Dia sendiri berubah menjadi cahaya pedang dan meluncur ke langit untuk menyerang tangan raksasa itu. Bam! Energi pedang hancur. Selin langsung terpental beberapa ribu meter. Sementara itu, seluruh istana Tao hancur dalam sekejap. Ketika pemegang pedang berhenti, darah mulai mengalir dari mulutnya. Kali ini, dia terlihat sangat serius. Di kejauhan, ada 3 orang berdiri. Orang yang memimpin adalah Kaisar Yongsheng. Di sebelah kanannya adalah seorang pria tua bungkuk, sementara di sebelah kirinya adalah seorang wanita bergaun. Sander muncul di samping Selin. Ketika melihat darah di sudut bibir wanita itu dan wajah yang pucat, dia pun bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Pemegang pedang tidak berkata apa-apa. Sander bertanya dengan lembut, "Apa kamu terus mengikutiku?" Selin menjawab dengan dingin, "Tidak." Sander hanya tertawa licik. Pemegang pedang memelototinya, lalu bertanya dengan marah, "Apa yang kamu tertawakan?" Sander buru-buru membantah, Tidak." Selin tiba-tiba menatap ke arah Molita yang berdiri di kejauhan, lalu berbicara dengan suara dingin, "Maaf mengganggu kalian." Sander terkejut. Dia tahu pemegang pedang salah paham. Dia langsung menjelaskan, "Aku sama sekali tidak punya hubungan dengan wanita itu." Sungguh. Selin menoleh sambil berucap, "Untuk apa kamu memberitahu tentang ini? Aku tidak ingin mendengarnya." Suaranya terdengar cukup lembut. Melihat pemegang pedang di depannya, Sander merasa senang dan tersentuh. Dia tahu, lawannya pasti menguntitnya. Dalam keadaan terharu, dia tanpa sadar meraih tangan Selin.
Selin sontak merasa malu dan marah. Dia segera melepaskan tangannya, lalu dengan marah dan malu berucap, "Kenapa kamu melakukannya di depan banyak orang? Kamu benar-benar membuatku kesal." Bersambung.